Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Julanda dengan NIM 20180202 kelas BLKC dengan dosen Ibu Christine. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang leasing. Sebelum mulai masuk ke leasing lebih dalam, kita harus tahu leasing itu pengertiannya apa dan landasan hukumnya apa. Seperti yang tertera di layar, leasing landasan hukumnya terdapat pada Keputusan Menku nomor 1169/KMK 01/1991 yang diterbitkan pada tanggal 21 November 1991. Setelah kita mengetahui landasan hukumnya, sekarang kita bisa mengetahui apa itu leasing. Seperti yang sudah di stabilo dengan warna kuning, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam kegiatan leasing terdapat 4 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah lessor, kedua adalah lisi, ketiga adalah supplier, dan keempat adalah bank. Lessor memiliki pengertian perusahaan yang memberikan jasa pembiayaan barang modal. Jadi bisa dibilang lessor itu tuh dia yang memberikan uang atau pelayanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pembiayaan leasing karena ada hubungannya dengan lessor. Terdapat dua teknik pembiayaan leasing. Yang pertama adalah finance lease. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lisi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Finance lease terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah direct finance lease dan yang kedua adalah sale and leaseback. Direct finance lease, lessor akan menyediakan barang modal sesuai dengan permintaan lisi secara spesifik. Berikut adalah mekanisme dari direct financial lease. Yang pertama adalah penandatanganan kontrak leasing. Yang kedua adalah pembayaran lease payment pertama. Jadi pihak lisi atau penyewa akan membayarkan payment pertama kepada pihak lessor. Dan yang ketiga adalah pemesanan barang modal kepada supplier. Lessor akan memesan barang yang diinginkan oleh lisi kepada supplier. Dan keempat adalah pengiriman barang modal. Supplier akan mengirimkan barangnya langsung ke lisi. Kelima, pembayaran barang modal. Pembayaran barang modal dilakukan oleh lessor kepada supplier. Yang keenam, penandatanganan kontrak asuransi antara lembaga asuransi dan juga lessor. Yang ketujuh, pembayaran premi asuransi yang dilakukan oleh lessor. Bentuk kedua dari finance lease adalah sale and leaseback. Dalam sale and leaseback, lease menjual barang modalnya kepada lessor, kemudian melakukan kontrak sewa guna dengan lessor tersebut. Mekanisme sale and leaseback. Yang pertama adalah kontrak jual beli dari lisi ke lessor. Yang kedua adalah penandatanganan kontrak asuransi. Yang ketiga, penandatanganan kontrak leasing. Yang keempat, pembayaran lease payment yang pertama. Dan yang kelima adalah pembayaran premi asuransi. Teknik kedua dari pembiayaan leasing adalah operating lease. Operating lease adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Kembali kepada lessor. Di dalam finance lease, lessor mendapatkan kembali biaya dan keuntungan. Dalam operating lease, lessor memperoleh keuntungan melakukan jasa pemeliharaan serta pengoperasian. Penggolongan lessor dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah independent leasing company. Merupakan jenis perusahaan yang berdiri sendiri. Perusahaan jenis ini dapat sekaligus sebagai supplier atau pembeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan atau disewakan. Yang kedua adalah captive lessor, disebut juga two-party lessor.
merupakan jenis perusahaan yang bertindak sebagai produsen atau supplier yang mendirikan perusahaan leasing. Dan yang ketiga adalah leasing broker, yang disebut juga dengan packaging. Dia merupakan penghubung pihak-pihak yang terlibat. Pihak kedua yang terlibat dalam kegiatan leasing adalah lessee. Lessee adalah perusahaan yang memperoleh jasa pembiayaan atau disebut juga dengan penyewa. Dalam finance lease, lessee membayar angsuran secara berkala, tetapi pada masa akhir leasing memperoleh hak opsi. Sedangkan di dalam operating lease, lessee membayar sewa, memperoleh tenaga operator dan perawatan. Dalam operating lease, pada akhir sewa, lessee tidak memiliki hak opsi. Pihak ketiga yang terlibat adalah supplier. Supplier adalah perusahaan yang menyediakan atau mengadakan barang modal untuk lessee dengan pembayaran dari lessor. Dalam finance lease, barang dikirimkan oleh lessee. Sedangkan di dalam operating lease, barang dikirimkan langsung kepada lessor. Pihak yang terakhir adalah bank. Bank berperan sebagai lembaga yang menyediakan dana bagi lessor ataupun supplier. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai karakter leasing. Yang pertama, terdapat hak opsi. Hak opsi adalah hak lessee untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Di dalam leasing terdapat hak opsi. Di dalam sewa beli tidak terdapat hak opsi, dan di dalam jual beli hak opsi tidak langsung. Yang kedua adalah kepemilikan. Di dalam leasing, kepemilikan tidak langsung beralih pada akhir masa sewa. Di dalam sewa beli, kepemilikan langsung beralih pada akhir masa sewa. Di jual beli, kepemilikan langsung beralih pada awal transaksi. Yang ketiga adalah biaya operasi. Di dalam leasing, biaya operasi dapat ditanggung pemilik ataupun penyewa. Di dalam sewa beli, biaya operasi ditanggung oleh penyewa, dan di dalam jual beli ditanggung juga oleh penyewa. Berikut keunggulan leasing dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Yang pertama, pembiayaan penuh. Yang kedua, lebih fleksibel. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Yang keempat, off balance sheet. Yang kelima, arus dana. Yang keenam, proteksi inflasi. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi dan resiko dari keusangan. Yang kedelapan, sumber pelunasan kewajiban. Yang kesembilan, kapitalisasi biaya. Yang kesepuluh, kemudahan penyusutan anggaran. Yang ke-11, pembiayaan proyek usaha besar. Yang ke-12, meningkatkan debt capacity. Sekian penjelasan mengenai leasing dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.